Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan hanya fokus pada teori interaksi wilayah yang mengandung rumus-rumus tertentu dalam perhitungannya. Teori interaksi wilayah pada kali ini akan kita bahas ada 4 teori. Yang pertama kita akan membahas mengenai rumus Carl-Others. Menurut rumus pada teori ini, kekuatan hubungan atau interaksi ekonomi antara dua tempat berbanding lurus dengan besarnya jumlah penduduk yang dimilikinya dan berbanding terbalik dengan jarak antara kedua wilayah tersebut. Semakin besar jumlah penduduk di suatu tempat, maka semakin besar juga interaksinya. Begitu juga sebaliknya, jika semakin jauh jarak antara daerahnya, semakin kecil pula interaksinya. Dalam hal ini, interaksi dilambangkan dengan huruf I. Jumlah penduduk salah satu dari kota kita sebut dengan PA, dan jumlah penduduk kota lain dengan PB, dan jarak disimbolkan dengan huruf D. Rumusnya adalah interaksi sama dengan jumlah penduduk A dikali dengan jumlah penduduk B dibagi jarak antar dua kota tersebut. Contoh soalnya sebagai berikut. Jumlah penduduk kota A mencapai 50.000 jiwa, sedangkan kota B memiliki penduduk 20.000 jiwa. Jarak kota A ke kota B adalah 200 km. Berapakah besar interaksi kota A dengan kota B? Kita sudah mengetahui besar penduduk kota A, dan ini besar penduduk kota B, 20.000 jiwa. Nah, jarak antar kota A dengan kota B adalah 200 km, sedangkan yang ditanyakan adalah interaksinya. Kita tinggal memasukkan dengan rumus yang ada, yaitu 50.000 jiwa kota A dikali dengan 20.000 jiwa di kota B dibagi 200 km jarak kota A dan kota B. Jadi 10 miliar dibagi 200 dan menghasilkan 50 juta. Jadi interaksi antara kota A dan kota B adalah 50 juta. Rumus ini sebenarnya jarang kita temui pada latihan soal, tapi hal ini tetap kita harus pelajari. Berikutnya kita akan membahas mengenai teori gravitasi. Teori gravitasi hampir mirip dengan teori sebelumnya. Teori gravitasi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Isaac Newton yang merupakan pakar fisika. Model gravitasi Newton ini kemudian diterapkan oleh W.J. Rayleigh yang merupakan seorang ahli geografi untuk mengukur kekuatan interaksi keruangan antara dua wilayah atau lebih. Berdasarkan hasil penelitian Rayleigh, ia berpendapat bahwa kekuatan interaksi antara dua wilayah memperhatikan faktor jumlah penduduk dan jarak antar kedua wilayah tersebut. Untuk mengukur kekuatan interaksi antar wilayah digunakan formulasi sebagai berikut ini. Jadi perbedaannya, bila kita menemukan soal, teori gravitasi itu pasti menggunakan kalimat kekuatan interaksi. Sedangkan rumus Carl-Others hanya memfokuskan dengan kata interaksi. Jadi bila ada pertanyaan kekuatan interaksi, hal itu pasti mengacu pada teori gravitasi. Teori gravitasi rumusnya adalah kekuatan interaksi yang dilambangkan dengan I AB sama dengan K atau angka konstanta empiris yang nilainya 1. Nilai 1 didapat karena wilayahnya memiliki kontur yang sama. Biasanya memang secara normalnya itu langsung dijadikan angka 1. Jadi meskipun tidak diketahui dalam soal, K berarti nilainya 1. Kemudian PA kali B, jumlah penduduk wilayah A dikali jumlah penduduk wilayah B dibagi jarak wilayah A dan wilayah B pangkat 2. Untuk contoh soalnya seperti berikut ini. Misalnya ada 3 buah wilayah A, B, dan C dengan posisi seperti pada gambar. Jumlah penduduk wilayah A 20.000 jiwa, B juga 20.000 jiwa, dan C 300 jiwa. Tetapi ia memiliki perbedaan jarak. Jarak A ke B 50 km, sedangkan B ke C 100 km. Nah, pertanyaannya, manakah dari ketiga wilayah tersebut yang lebih kuat interaksinya? Apakah interaksi antara wilayah AB atau interaksi BC? Nah, mari kita lihat pembahasannya. Saya perkecil agar kalian ingat mengenai soalnya. Nah, kita masukkan
Dulu angka-angka yang ada diketahuinya berarti jumlah penduduk A atau PA 20.000 jiwa, penduduk kota B 20.000 jiwa, penduduk kota C 30.000 jiwa. Jarak AB 50 km, jarak BC 100 km, dan konstantanya 1 karena dianggap wilayahnya datar meskipun di soal tidak diketahui. Kita akan mulai pembahasan yang kekuatan interaksi antara kota A dan B. Dengan rumus yang ada kita masukkan, jadi konstantanya 1, 20.000 dikali 20.000 dibagi 50 pangkat 2, hasilnya 1 dikali 400 juta dibagi 2.500 dan menghasilkan kekuatan interaksi sebesar 160.000. Yang kedua, kita akan mulai menghitung interaksi wilayah B dan C. Perhitungannya 1 dikali 1 dikali 20.000 yang merupakan jumlah penduduk kota B dikali 30.000 merupakan jumlah penduduk kota C dibagi 100 pangkat 2. Perhitungannya 1 dikali 600 juta dibagi 10.000, hasilnya 60.000. Jadi hasil perbandingannya kekuatan interaksi wilayah A dan B dengan wilayah B dan C adalah 160.000 dibanding 60.000 bila disederhanakan 8:3. Berarti kekuatan interaksi A dan B lebih besar dibandingkan kekuatan interaksi B dan C. Berikutnya kita akan membahas mengenai teori titik henti atau breaking point theory. Teori titik henti merupakan hasil modifikasi dari teori sebelumnya, yaitu teori gravitasi yang dikemukakan oleh Rayleigh. Teori ini memberikan gambaran tentang perkiraan posisi garis batas yang memisahkan wilayah-wilayah perdagangan dari dua kota atau wilayah yang berbeda jumlah dan komposisi penduduknya. Teori titik henti ini bisa digunakan untuk menempatkan lokasi industri atau pusat pelayanan masyarakat. Penempatannya dilakukan di antara dua wilayah yang berbeda jumlah penduduknya agar terjangkau oleh penduduk di setiap wilayahnya. Rumusnya seperti berikut ini. DAB adalah jarak lokasi titik henti diukur dari kota atau wilayah yang jumlah penduduknya lebih kecil, dalam hal ini kota A. Jadi dalam artiannya penduduk jumlahnya yang lebih kecil itu menjadi tolak ukur. Jadi hasilnya nanti misalkan ini jaraknya 10 km berarti 10 km dari kota A. Nah, asalkan kota A jumlah penduduknya lebih kecil. Jarak kota A dan B DAB dibagi K konstanta 1 ditambah akar jumlah penduduk kota yang lebih besar atau PB. Jadi ditaruh di atas, kemudian dibagi jumlah penduduk yang lebih kecil, yaitu kota A. Dibagi B dan A. Contoh soalnya seperti berikut ini. Kota A memiliki jumlah penduduk 20.000 jiwa, sedangkan kota B 30.000 jiwa. Jarak antara kedua kota tersebut adalah 100 km. Di manakah lokasi pusat perdagangan yang tepat dan strategis agar terjangkau oleh penduduk setiap kota tersebut? Kita sudah mengetahui jarak antar kotanya 100 km. Jumlah penduduk kota A adalah 20.000 jiwa, sedangkan jarak penduduk kota B 30.000 jiwa, dan konstantanya adalah 1. Yang ditanyakan adalah titik hentinya. Berarti dalam soal ini penduduknya lebih sedikit adalah kota A. Jadi nanti hasil perhitungan titik hentinya dimulai dari kota A. Tinggal kita masukkan angka-angka yang kita ketahui ke dalam rumusnya. Jadi 100 dibagi 1 plus akar 30.000 yang merupakan jumlah penduduk kota B. Jadi yang lebih banyak di atas ya. Dibagi 20.000 merupakan jumlah penduduk kota A. Dan hasilnya 100 dibagi 1 plus akar 1,5 sama dengan 100 dibagi 1 plus 1,225, dan hasil akhirnya 44,9 km diukur dari kota A karena jumlah penduduk kota A lebih sedikit. Bila pada penggambarannya seperti ini. Jadi bila kalian menemukan contoh soal pilihan ganda dan tidak ada yang menentukan dari kota A, kalian tinggal mengurangkannya dari jumlah jarak antara kota A dan B.
Misalkan jawabannya yang ada berasal dari kota B, berarti kan 100 km dikurangi 44,9 km. Seperti itu. Dan terakhir ada teori grafik atau indeks konektivitas. Salah satu faktor yang mendukung kekuatan dan intensitas interaksi antar wilayah adalah kondisi prasarana transportasi yang menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah lain di sekitarnya. Salah satunya seperti jalan. Sebagai contohnya, dua wilayah yang dihubungkan dengan satu jalur jalan, tentunya penduduknya jauh lebih kecil dibandingkan dengan dua wilayah yang memiliki jalur transportasi yang lebih banyak. Menurut Kansky, kekuatan interaksi ditentukan dengan indeks konektivitas. Semakin tinggi nilai indeks, semakin banyak jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota atau wilayah yang sedang dikaji. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap potensi pergerakan manusia, barang, dan jasa karena prasarana jalan sangat memperlancar tingkat mobilitas antar wilayah. Seperti ini rumusnya, yang dilambangkan oleh beta menunjukkan indeks konektivitas sama dengan jumlah jaringan jalan dibagi jumlah kota. Langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soalnya, bandingan indeks konektivitas dua wilayah berikut ini. Jadi ada dua wilayah. Yang titik ini melambangkan suatu kota ya. Dan garis ini antar kedua titik ini berarti melambangkan jumlah jaringan jalannya. Kita nanti tinggal menghitungnya. Kita lihat, kita mulai hitung dari wilayah A terlebih dahulu. Jadi jumlah kotanya kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 jumlah kotanya. Sedangkan jumlah jaringan jalan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, ada 9 jumlah jaringan jalan ya. Nah, untuk menghitung indeks konektivitasnya kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi E per V, jadi 9 dibagi 6, hasilnya 1,5. Besar indeks konektivitas untuk wilayah A besarnya 1,5. Kemudian kita mulai hitung kemudian kita hitung untuk wilayah B. Wilayah B kita hitung dulu jumlah kotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini titiknya kurang terlihat ya, tapi ada 7. Kita mulai hitung jumlah jaringan jalannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 jumlah jaringan jalannya. Kita masukkan ke dalam rumus. 10 dibagi 7 sama dengan 1,4. Wilayah A memiliki indeks konektivitas lebih besar. Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan wilayah, analisis indeks konektivitas dapat dijadikan salah satu indikator dan pertimbangan untuk merencanakan pembangunan infrastruktur jalan serta fasilitas transportasi lainnya. Sekian mengenai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.